Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa melanjutkan kembali kajian kita, kajian qawaid fiqhiyah, al-qawaid al-fiqhiyah yang kita ambilkan dari kitab Syekh As-Sa'di rahimahullah, yaitu al-usul al-jami'ah wal furuq wal taqasim al-badi'ah an-nafi'ah. Dan kita sampai pada kaidah yang berbunyi al-wujubu yata'allaqu bil istita'ati fala wajiba ma'al ajzi wala muharrama ma'ad darurati. Mari kita tuliskan lagi. Qulu jami'an. Al-wujubu yata'allaqu bil istita'ati fala wajiba ma'al ajzi wala muharrama ma'ad darurati. Al-wujubu artinya kewajiban. Yata'allaqu artinya berkaitan atau tergantung, bi al-istita'ah dengan kemampuan, fa maka la tidak ada, wajibah kewajiban, ma'a bersama al-ajazi ketidakmampuan, wala muharrama dan tidak ada keharaman, ma'a ad-darurati tidak ada keharaman bersama keadaan darurat. Coba ulangi sekali. Al-wujubu yata'allaqu bil istita'ati fala wajiba ma'al ajzi wala muharrama. Rohnya tasydid ya. Wala muharrama ma'ad darurati. Kaidah ini bermaksud, bisa dicatat yang belum punya catatan, kewajiban itu tergantung dengan kemampuan. Ini kaidah dasarnya. Kewajiban itu, di sini ibu-ibu sudah bisa ikut tulis ya. Kewajiban itu berkaitan dengan kemampuan. Ini kaidah dasarnya. Ulangi, kewajiban itu berkaitan dengan kemampuan. Lalu di sini ada kaidah cabangnya. Ada kaidah cabang dari kaidah yang pertama itu. Dua kaidah cabangnya. Berbunyi fala wajiba ma'al ajzi. Maka tidak ada kewajiban kalau tidak mampu. Cabang yang kedua, wala muharrama ma'ad darurati, tidaklah haram pada keadaan darurat. Saya ulangi. Kaidah dasarnya berbunyi kewajiban itu berkaitan dengan kemampuan. Konsekuensinya atau kaidah turunannya, satu, tidak ada kewajiban kalau tidak mampu. Yang kedua, tidak ada keharaman kalau keadaannya darurat. Ini ada 3 kalimat berarti ya. Ada 3 kalimat. Kalimat yang pertama adalah kalimat kaidah asal, dan 2 kalimat berikutnya adalah kaidah cabang atau turunan. Sekarang tulis contohnya. Contoh cabang 1. Contoh untuk cabang 1. Apa cabang satunya tadi, Hidayat? Tidak ada kewajiban kalau tidak mampu. Apa contoh dari cabang kaidah ini? Sebutkan, Abu Farid. Satu apa? Orang yang kakinya buntung maka tidak wajib berdiri pada saat sholat fardu. Ya. Ibu-ibu ikuti ya. Bisa dicatat. Contoh dari kaidah yang pertama, cabang dari yang pertama.
Tidak ada kewajiban kalau tidak mampu. Contohnya satu. Kalau kakinya buntung, maka tidak wajib berdiri di saat sholat fardu. Atau bahkan semua sholat, karena memang tidak ada kewajiban. Adapun untuk sholat sunnah, maka walaupun dia mampu berdiri, boleh duduk secara ijma' para ulama. Ulangi, kalau kakinya buntung maka tidak wajib berdiri di saat sholat fardu. Yang kedua, orang yang tangannya buntung sampai pundak, maka kalau berwudu yang diusap hanya ujung bekas tangannya saja. Kalau tangannya buntung sampai pundak, coba ikhwan perhatikan. Kalau kita sedang berwudu, mencuci tangan itu sampai mana? Sampai siku. Bagaimana kalau tangannya putus sampai pundak? Sikunya juga tidak ada. Bagaimana? Apa yang diusap? Yang diusap adalah cukup bagian ujungnya saja. Cukup bagiannya ujungnya saja. Sebagaimana yang disebutkan oleh dalam kitab Sifat Salat Nabi tulisan Syekh Abdul bin Abdul Rahman Al-Jibri. Cukup diusap ujungnya saja. Bagaimana kalau putusnya tapi masih menyisakan siku? Misalkan putusnya hanya sampai pergelangan, berarti cukup yang dibasuh yang itu saja, yang tersisa sampai dengan siku. Tapi kalau hilang semua, maka cukup ujung dari sisa dari tangannya itu. Contoh ketiga, tapi ini paham ya tadi ya barusan. Tidak ada kewajiban kalau tidak mampu. Tidak ada kewajiban untuk mengusap sampai dengan siku karena memang tidak mampu, karena memang sikunya tidak ada. Yang ketiga, orang yang tidak mampu berpuasa. Orang yang tidak mampu berpuasa, maka nanti ada entah mengqadha entah membayar fidyah. Yang jelas orang yang tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan, maka tidak ada kewajiban puasa di bulan Ramadan itu. Lepas nanti dari ada konsekuensi lainnya. Saya ulangi ya, contoh nomor 3, yang tidak mampu puasa Ramadan maka tidak wajib berpuasa Ramadan. Tentunya dengan konsekuensi. Contoh, antum pahami saja ya, tidak usah dicatat. Nanti kalau dicatat jadi jelimet. Contoh, orang yang sakit di saat bulan Ramadan dan sakitnya masih bisa sembuh, misalkan diopname di rumah sakit selama 7 hari karena demam berdarah. Kata dokter, ini insya Allah 1 minggu opname di sini bisa sembuh, kata dokter. Berarti ini adalah orang yang tidak mampu puasa. Konsekuensinya dia mengqadha atau membayar fidyah. Mengqadha karena sakitnya masih bisa sembuh. Contoh 2, ada orang yang sudah sakit parah, kata dokter, saya kira ini mungkin umurnya tidak lama lagi. Sudah bagi kami secara medis tidak ada kemungkinan sembuh. Maka konsekuensinya dia bayar qadha atau fidyah? Fidyah. Contoh lagi, di bulan Ramadan ada orang mau safar, kemudian mabuk darat atau mabuk udara atau mabuk laut. Kemudian dia siang hari dia tidak berpuasa. Boleh atau tidak? Boleh, karena memang dia tidak mampu puasa. Nanti qadha atau fidyah? Qadha. Seorang laki-laki atau perempuan yang sudah sangat tua renta, umur 80-90, kalau disuruh berpuasa, dia katakan saya tidak mampu puasa. Qadha atau fidyah? Fidyah. Seorang laki-laki atau perempuan sudah tua renta dan pikun. Sudah pikun. Dia tidak bisa bedakan waktu, tidak bisa bedakan anaknya, tidak bisa bedakan yang lain-lainnya, api dengan air, pisau dengan pensil. Ini membayar qadha atau fidyah? Tidak qadha, tidak fidyah. Berarti apa? Tidak ada kewajiban puasa sama sekali dan tidak ada kewajiban fidyah karena dia sudah tidak memiliki akal.
sudah tidak memiliki akal, bisa dikiaskan seperti orang gila. Dan salah satu syarat wajib puasa adalah orang tersebut berakal. Paham ini ya? Contoh keempat apa? Tidak mampu untuk berjihad karena cacat. Orang yang tidak mampu berjihad karena cacat berarti tidak ada kewajiban jihad. Misalkan pemerintah mengeluarkan keputusan semua orang harus ikut berjihad, fardu ain. Semua orang harus ikut berjihad, laki-laki yang sudah di atas umur atau usianya sudah balik, sudah difatwakan fardu ain. Tetapi ada cacat, tidak ada kaki, tidak ada tangan, atau buntung sebelah, tidak ada kemampuan. Apakah bagi dirinya diwajibkan untuk jihad? Jawabannya tidak, karena tidak mampu. Kenapa? Al-wujubu yata'allaqu bil istita'ah, fala wajiba ma'al ajiz. Tidak ada kewajiban apabila tidak mampu. Contoh keberapa itu tadi? Contoh keempat. Afwan yang belum mencatat, ini kecepatan kan? Pak Yudi? Enggak ya? Tercatat aja semua kan? Contoh kelima. Tidak wajib untuk amar ma'ruf kalau nahi mungkar kalau tidak mampu. Tidak wajib amar ma'ruf nahi mungkar kalau tidak mampu. Ya. Kita sebenarnya punya kewajiban tidak untuk beramar ma'ruf nahi mungkar? Punya. Iya, punya kewajiban. Banyak ayat, banyak dalil, banyak hadis yang memerintahkan hal ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Hendaklah kalian menjadi dan kalian betul-betul menjadi watakum minkum ummatun, dan hendaklah ada sebagian di antara kalian umat atau segolongan orang yang memerintahkan kepada buat kebaikan, mereka menyerukan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Idza man ra'a munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, wa illam yastati' fa bi qalbihi, wa huwa adhaful iman." Barang siapa melihat kemungkaran maka hendaklah dia ubah atau hendaklah dia hentikan kemungkaran tersebut dengan tangannya, ya, dengan kemampuannya, kekuasaannya. Apabila dia tidak mampu maka dengan lisan, dengan perkataan. Kalau dia tidak mampu maka dengan hati, dan itu adalah selama-lama iman. Artinya banyak sekali bahwa kita memiliki kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi bagaimana kalau tidak mampu? Misalkan ada anak kecil yang selalu ikut kajian sama bapaknya, kemana bapaknya kajian ikut dia. Kemudian dia mendengar, misalkan rokok itu tidak boleh, minum khamar itu tidak boleh. Suatu hari dia pergi ke pasar, ikut orang tuanya pergi ke pasar, dan dia melihat ada kemungkaran. Tapi dia bilang, ini saya anak kecil, kalau nanti saya tegur omnya, bisa-bisa saya ditonjoknya. Bisa-bisa pulang saya bukannya pipi saya jadi tembem. Kenapa tembem? Bengkak di pukul preman misalnya. Nanti daripada begitu, ya sudah tidak ada kemampuan. Maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk amar ma'ruf nahi mungkar apabila memang tidak mampu. Atau misalnya kita jalan ke pasar atau di sekitar kampung kita ada orang yang suka mabuk, dan kita tahu di mana-mana dia bawa badik. Ya. Nanti kalau kita tegur, bisa-bisa ya ada lubang di perut atau di belakang. Tiba-tiba kita jalan, tiba-tiba sudah ada yang menusuk, gitu ya. Makanya seperti ini, kalau memang ada kekhawatiran yang seperti itu, maka tidak ada kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh ke-6. Tidak ada kewajiban haji kalau tidak mampu. Tidak ada kewajiban haji apabila tidak mampu. Tidak wajib haji, tidak mampu haji maka tidak wajib. Untuk laki-laki apa kewajiban hajinya? Bagaimana kadar dia mampu? Bagaimana dia dikatakan mampu? Harus sedia dengan finansial. Mampu dengan finansial dan mampu dengan fisik. Dengan fisik. Seorang laki-laki dikatakan mampu. Kewajiban haji itu ada apabila orangnya mampu. Mampu di sini maksudnya adalah
mampu baik secara finansial maupun fisik, uangnya ada. Berarti kalau dia mau haji harus hutang dulu, berarti tidak ada kewajiban haji. Ada orang miskin, saya mau haji. Kenapa? Ya karena haji itu wajib. Mana uang yang hutang dulu? Berarti ini tidak ada kewajiban karena tidak mampu secara finansial. Atau ada uangnya tapi tidak mampu perginya. Misalkan sudah sangat tua, kakinya saja sudah hilang semua, ke jalan kemana-mana harus pakai tangan misalkan. Ini tidak mungkin pergi haji seperti ini. Ya karena walaupun ada yang ketika tawaf itu dalam keadaan ngesot. Ya, walaupun ada. Tetapi kalau yang seperti ini dari Indonesia mungkin akan menyusahkan semua orang. Ya, maka kita katakan dia tidak memiliki kewajiban haji. Untuk perempuan ada satu tambahan. Dia bisa dikatakan mampu apabila mampu secara fisik, mampu secara finansial, dan yang ketiga ada mahramnya. Kalau tidak ada mahram sama sekali, maka tidak ada kewajiban haji. Misalkan suami sudah meninggal, anak tidak punya, bapak, kakek semuanya tidak ada, tinggal sendirian. Seperti dulu kalau tidak salah pernah ada orang di Karangjati, orang India. Kalau bapak ibunya sudah meninggal, kalau ditanya mana keluarganya, semuanya di India. Kalau pulang ke sana, dia katakan saya tidak punya keluarga, saya punya keluarga di sana, tapi saya tidak tahu yang mana. Gitu. Kalau disuruh pulang ke kota mana sih, saya tidak tahu yang mana. Karena memang datang dari kecil, orang tua sudah meninggal semua, tidak ada keluarga sama sekali yang ada di sini, dan adanya di India tapi tidak tahu yang mana orangnya. Lalu ingin pergi haji, apakah dia wajib untuk haji? Jawabannya tidak punya haji, tidak wajib haji karena tidak ada mahram. Contoh ketujuh. Nafkah istri sebatas kemampuan. Nafkah istri sebatas kemampuan. Nafkah istri sebatas kemampuan. Maka kalau suami misalkan hanya punya pendapatan 1 bulan 1.500.000 dan dia sendiri punya tanggungan untuk dirinya, untuk anak-anaknya, untuk beli bensin, untuk bayar listrik dan seterusnya, tidak mungkin seorang suami dibebankan nafkah lebih dari yang dia mampu. Kemudian yang ke-8, habis. Yang ke-8 tulis. Membayar kafarat puasa. Membayar kafarat puasa. Kafarat jima di bulan Ramadan. Siapa yang tahu kafaratnya apa saja? Secara berurutan. Dapat buku ini. Salah. Salah. Memerdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, salah. Membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Dimakan fakir miskin 60 orang. Ya, memberi makan fakir miskin 60 orang. Itu harus dikerjakan secara berurut. Boleh pindah ke bawahnya kalau tidak mampu. Saya ulangi. Contoh ke-8, membayar kafarat jima di bulan Ramadan. Tentunya ini bagi orang yang wajib puasa. Kalau misalkan Pak Yudi di saat siang hari bulan Ramadan kemudian tidak puasa, dia safar sama istrinya. Sampai di sana dua-duanya kan tidak puasa karena safar misalkan. Kemudian jam 3 ingin berhubungan, boleh atau tidak? Boleh. Dikarenakan dia memang tidak puasa atau memang saat itu dia tidak wajib puasa. Ingat, yang tidak boleh berhubungan di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan hanya yang wajib puasa. Yang tidak wajib puasa maka tidak mengapa untuk
berhubungan sebagaimana dia tidak mengapa untuk makan dan minum. Misalkan itu tadi, suami istri safar bersama, pulang kampung di akhir bulan Ramadan. Kebetulan pesawatnya pagi misalkan. Setelah sampai di bandara, kemudian harus naik travel lagi. Kemudian istrinya tidak bisa naik mobil, atau dua-duanya suka mabuk darat, kemudian minum Antimo. Ini tidak ada iklannya, tidak iklan ini. Tapi hanya itu yang terkenal masalahnya. Coba untuk sebutkan obat yang lain, tidak ada kan? Harus minum itu, lalu kemudian pergi berangkat. Sampai di sana sudah capek, jam 3 siang. Ketiduran, tidur sebentar, lalu kemudian berhubungan misalkan. Boleh atau tidak? Boleh, karena dia tidak wajib puasa. Nah, di sini ada orang yang wajib puasa, lalu kemudian berhubungan. Dia sedang berpuasa, lalu kemudian berhubungan dengan istrinya. Maka di situ ada kafarat. Selain puasanya batal, dia berdosa, wajib untuk bertaubat, wajib untuk mengganti puasa yang batal di hari itu, dan harus ada tambahan kafarat. Kafaratnya 3 secara berurutan. Pertama, memerdekakan budak. Jika tidak mampu, misalkan budak di saat itu mahal, atau memang tidak ada budak misalkan di Indonesia ini, maka baru boleh beralih ke kafarat yang kedua, yaitu apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau misalkan orangnya tua, sebagaimana kisah pada hadis Bukhari yang bercerita tentang lelaki tua yang datang kepada Rasulullah SAW, melaporkan bahwasanya dirinya berjima dengan istrinya. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, apakah kamu punya budak? Tidak ya Rasulullah, saya tidak punya budak. Kalau gitu, puasa 2 bulan berturut-turut. Dia katakan, ya Rasulullah, saya tidak mampu, saya sudah tua begini. Kalau gitu, memberikan makan 60 orang miskin. Jadi kalau tidak mampu sama sekali untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, baru kemudian boleh pindah ke memberikan makan 60 orang miskin. Kalau tidak mampu juga, bagaimana? Jadi bisa cicil. Hari ini kasih orang 1, besok 1, besoknya lagi 1, besoknya tidak mampu, tunggu 1 minggu 1 lagi. Dia cicil sampai 60 orang. Dan orangnya juga harus berbeda. Saya pernah tanya kepada Syekh Syifri, apakah 60 orang ini boleh 1 orang dapat 60 kali atau 60 beda-beda? Kata beliau, secara zahir hadisnya adalah harus 60 dan orangnya beda-beda. 60 ini adalah 60 orang yang berbeda. Sudah? Sekarang contoh untuk cabang yang kedua. Cabang yang kedua berbunyi wala muharrama ma'al ajzi. Tidak ada keharaman atau berubah dari haram menjadi halal pada saat darurat. Saya ulangi. Tidak ada keharaman pada saat darurat. Atau tidak ada keharaman pada keadaan darurat. Atau sesuatu yang asalnya haram berubah menjadi halal manakala keadaannya darurat. Contoh 1. Halal makan bangkai dan darah pada keadaan darurat. Halal makan bangkai dan darah, juga yang lainnya, anjing, babi, jadi halal pada keadaan apa? Darurat. Keadaan darurat itu seperti apa? Kalau berkaitan dengan makan berarti memang kelaparan dan hampir mati. Artinya kalau tidak hampir mati, maka tidak menjadi halal. Atau lapar sekali tetapi masih ada makanan yang lain, ini bukan darurat. Ya. Ini bukan darurat. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-3. Ayat ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan tentang haramnya bangkai dan darah dan juga yang selainnya,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman turra fi makhmasatin ghairi mutajanifin li'ithmin fa innallaha ghafurur rahim." Barang siapa yang terpaksa karena kelaparan dan dalam keadaan darurat, kalau dia tidak makan itu bisa mati. Dan tanpa sengaja untuk berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi yang Maha Penyayang. Jadi contoh yang pertama adalah menjadi halal untuk makan bangkai, darah, anjing, babi dan hewan-hewan yang lain yang sifatnya haram pada asalnya apabila memang keadaannya darurat. Keadaan darurat yang berhubungan dengan makan itu apa? Khawatir kalau tidak makan menjadi mati. Artinya kalau tidak mati maka tidak boleh. Dan perhatikan, kalau tidak makan ini menjadi mati. Berarti makan ini pun sebatas menghilangkan kematian atau menghindari kematian. Jadi tidak boleh misalkan sudah babinya satu apa ini? Satu hewan. Ya. Nah, satu hewan, satu ekor. Kemudian dibelah, dimasak, kemudian makan rame-rame seperti orang makan biasa. Ini bukan darurat lagi. Sebatas yang menghilangkan atau menghindarkan dari kematian. Ya mungkin kalau cuma segempal gini di sate gitu ya, sudah dibakar baru kemudian dimakan. Sebatas hilangkan kematian saja. Kalau ternyata enak juga babi ini. Nah, lagi ganti, jangan sate lagi, ganti jadi babi guling misalnya. Oh ini berarti apa? Kelebihan. Berarti sudah tidak, yang sisanya bukan lagi halal tetapi tetap haram. Yang kedua, contoh dua, mengerjakan larangan ihram pada keadaan darurat. Mengerjakan larangan ihram pada keadaan darurat. Akhi siapa namanya? Aris. Baru ikut atau gimana? Baru ikut. Nanti kalau ikut lagi bawa buku ya. Kalau ada handphone bisa difoto. Oke. Apa tadi? Mengerjakan larangan ihram pada keadaan darurat. Lagi, coba perhatikan. Seseorang ketika mau mulai manasik, haji maupun umroh, dimulai dari apa? Ihram. Jangan antum bilang dimulai dari bikin paspor. Itu semua orang juga tahu. Dimulai dari bikin apa? Dimulai dari ihram. Ketika seseorang mulai berihram, setelah dia mandi, lalu kemudian dia mulai pakaian ihram. Kalau untuk laki-laki, pakai kain yang tidak terjahit, ya kan? Kemudian dia mulai mengucapkan labbaik Allahumma umratan, misalnya untuk umrah, atau labbaik Allahumma hajjan kalau dia haji, atau kalau dia haji tamattu labbaik Allahumma labbaik Allahumma umratan mutamatti'an ilal hajj. Ya, misalnya mengucapkan itu. Sejak saat itu maka dia dilarang untuk mengerjakan berbagai hal yang menjadi larangan ihram atau yang disebut dengan mahzuratul ihram. Apa saja? Siapa yang bisa sebutkan 5 dapat ini? Coba, 1. Cabut bulu atau mencabut rambut atau potong rambut. 2. Potong kuku. 3. Berhubungan. 4. Bercumbu, sama aja. Membunuh binatang. Membunuh binatang. Membunuh binatang. Berburu. Kalau membunuh jelas nggak boleh. Berburu. Iya, terus di tanah haram. Terus ya, nggak hafal. Hah? Tidak boleh nyontek. Kasih aja. Kasih aja lagi ada aja.
Tidak boleh pakai pakaian yang membentuk tubuh. Dan biasanya membentuk tubuh itu mau tidak mau harus dijahit. Jadi bukan tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, bukan itu. Ya, itu bahasa di kitab-kitab sekarang. Tetapi yang benar adalah tidak boleh memakai pakaian yang membentuk tubuh. Dan ini biasanya tidak mungkin membentuk kalau tidak dijahit. Berarti harus jahit. Berarti mau tidak mau tidak memakai pakaian yang berjahit. Ya. Ya, iya atau tidak? Tidak juga. Ya. Karena ternyata ada pakaian yang membentuk tubuh dan tidak butuh jahitan. Kayaknya pampers itu tidak butuh kan? Ya. Pampers yang kayak celana buat anak-anak itu bukan dijahit kan? Hah? Ada jahitannya? Atau dilem? Ada jahitannya? Ya sudah, anggaplah itu ya. Satu, tidak boleh pakai pakaian yang membentuk tubuh. Biasanya umumnya dijahit. Berarti tidak boleh pakai baju, tidak boleh pakai kutang, tidak boleh pakai celana dalam, tidak boleh pakai jaket. Ya. Kalau tas bagaimana? Boleh atau tidak? Tapi ada jahitannya? Itu bukan pakaian yang membentuk tubuh. Ikat pinggang boleh, tetapi ada jahitannya. Ya, dan itu bukan pakaian yang membentuk tubuh. Yang kedua, tidak boleh memakai wangi-wangian. 3, tidak boleh memotong rambut atau mencabut rambut, kepala maupun ketiak maupun yang lainnya. Kemudian yang keempat, tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, tidak boleh menikahkan, tidak boleh berhubungan suami istri atau yang menjadi pemanasannya. Kemudian tidak boleh potong kuku. Untuk laki-laki tidak boleh pakai tutup kepala. Tidak boleh pakai tutup kepala. Kalau pakai payung tapi tutup kepala. Tapi tidak menutup kepala, ini cuma menaungi kepala. Tidak boleh ya, menutup kepala termasuk misalkan ketika tidur di dalam bus, kain ihramnya di apa ini? Sambil tidur karena terlalu terang. Kemudian kain ihramnya ditaruh di atas kepala. Ini juga tidak boleh. Tidak boleh berburu. Tidak boleh berburu, tidak boleh memungut barang temuan kecuali untuk mengumumkan. Nah, sekarang bagaimana seandainya ada kakek-kakek atau siapapun, dia punya penyakit salisul baul, sedikit-sedikit buang air kecil, sedikit-sedikit buang air kecil. Atau ada kakek-kakek itu, saya pernah ditelepon oleh Abu Nabila, Mas Agus yang di Bekasi itu. Dia pernah telepon waktu dia umroh, satu jamaahnya itu ada kakek-kakek harus pakai pampers. Kalau enggak nanti dia bisa kencing sembarangan. Di dalam Masjidil Haram mungkin jangan-jangan dia pipis di situ, enggak bilang-bilang. Maka kata anggota keluarganya, kakek harus pakai pampers. Berarti dia mengerjakan larangan ihram. Tapi ini keadaannya darurat, dia tidak mungkin tidak pakai karena dikhawatirkan malah akan mengotori masjid. Berarti boleh atau tidak dipakai? Boleh. Tapi tentunya ada konsekuensinya, yaitu membayar fidyah. Dan fidyahnya bukan fidyah seperti fidyah makanan yang kita maksud ya. Nanti ada perinciannya, silakan lihat di buku-buku soal manasik. Contoh keberapa ini? Contoh 3. Tetapi contoh ini ada khilaf di antara para ulama. Contoh 3, orang yang terpaksa untuk berdiri di shaf yang belakang sendirian, maka sah salatnya. Orang yang terpaksa berdiri sendiri di shaf terbelakang, misalkan terpaksa, apa itu? Ya, dia masbuk dan sendirian dan tidak ada orang yang lain yang datang bersamanya. Sementara menarik orang dari depan menuju ke belakang ini ya, didasarkan pada hadis yang lemah dan justru bertentangan dengan sunnah. Apa sunnahnya? Sunnahnya mengisi shaf yang di depan. Dan shaf yang di depan bagi laki-laki itu lebih baik daripada shaf yang di belakang. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, berarti menarik orang dari tempat yang afdal menjadi tempat yang tidak lebih afdal. Ya kan?
Iya atau tidak Pak Ahmad? Harus iya. Kalau tidak jangan datang lagi. Apa itu? Orang yang datang terlambat tidak boleh menarik orang yang di depan untuk dijadikan makmum bersama dia di belakang. Ya, dikarenakan menarik dari yang depan menuju ke belakang berarti membuat orang yang tadinya softnya afdol menjadi tidak afdol. Lalu dia tunggu orang, ternyata tidak ada yang datang. Bahkan sampai selesai sholat tidak ada yang datang. Akhirnya dia mau tidak mau sholat sendirian di belakang. Maka menurut kaidah ini atau menurut Syekh As-Sa'di maka sholatnya sah. Tetapi ini tentunya ada khilaf di antara para ulama. Sebagian para ulama ada yang mengatakan sholatnya tidak sah. Sebagaimana Rasulullah SAW menyuruh seorang laki-laki untuk mengulangi lagi sholatnya karena sholat di belakang. Saya pernah waktu ngantar Syekh Syistri, kalau ada yang baca di Facebook saya, baca di Facebook tentang artikel yang berserakan di balik kunjungannya di artikel yang 9 saya cerita Syekh Syistri kemudian saat sholat subuh memanggil saya, ada ya, kemudian dia mengatakan kalau kita ke Surabaya apakah kita mencari ridha Allah? Ada kan itu ya? Mungkin ada yang sudah baca. Nah ketika itu saya sholat di belakang sendirian. Waktu itu sholat subuh saya berdiri sendirian di belakang sampai selesai. Setelah selesai saya tanya, kenapa kamu sholat sendirian? Tadi saya keliling bingung cari musolanya di mana. Ternyata sholat musola itu ada di lantai yang tidak ada liftnya. Ya, jadi saya dari lantai ke-4 turun sampai 1. Habis itu nanya-nanya di mana musolanya, ada di atas. Saya naik lagi ke atas ke lantai 3 atau lantai mezanin atau apa gitu. Rupanya ada di antara itu yang tangga itu tidak ada, lantai itu tidak ada liftnya. Jadi kalau dari bawah harus naik ke atas, kalau dari atas harus turun ke bawah pakai tangga. Saya keliling-keliling cari, akhirnya terlambat dan sholatnya sendirian di belakang. Kemudian Syekh suruh sholat, ulangi sholatnya. Berarti beliau termasuk ulama yang berpendapat orang yang sholat sendirian di belakang tidak sah sholatnya. Berarti ini adalah khilaf di antara para ulama. Seingat saya Syekh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, dan juga ini pendapat yang beliau katakan pendapat Syekh bin Bas, mengatakan kalau memang keadaannya darurat, seperti memang tidak ada orang yang datang bersamanya di belakang, maka tidak mengapa sah sholatnya. Tapi ini ada khilaf. Silakan cari dalilnya, lalu kemudian kuatkan salah satunya, dan tidak boleh memaksakan pendapat yang kita ambil kepada orang lain. Yang keempat, nanti dulu. Yang keempat, banyak bergerak di saat sholat karena keadaan darurat. Banyak bergerak di saat sholat karena keadaan darurat. Seperti misalnya lupa mensilenkan HP. Lagi sholat, tiba-tiba HP-nya bunyi. Berapa kali geraknya? Kalau dalam sebagian mazhab atau sebagian golongan 3 kali maksimal. 1, 2, nyari-nyari dulu mana tombolnya kan. 3, nyari-nyari. 4, apa ini? Mencet. Matikan. 5, cabut tangannya dari satunya. 6, balik lagi. Berapa kali sudah? 6 kali. Sah atau tidak sholatnya? Kalau menurut sebagian orang tidak sah, karena lebih dari 3 kali berturut-turut. Padahal menurut pendapat yang benar adalah tidak mengapa gerakan yang cukup banyak kalau memang dalam keadaan darurat. Matikan itu. Kemudian ngangkat anak. Mungkin Abu Zaki sambil sholat sambil gendong anaknya yang laki-laki, yang kecil juga sambil digendong, atau anaknya nangis-nangis, atau anaknya tidur. Saya pernah lihat di Masjidil Haram, ibu-ibu sholat, anaknya merengek-rengek minta kue, kalau tidak salah ya. Lalu ibunya begini, gitu, sambil sholat bilang sama anaknya, gitu. Maksudnya itu ada tas di situ, saya lihat
Apa ditujunya? Tas rupanya. Ambil di situ mungkin maksudnya gitu. Nah. Itu kan. Berapa sudah nih? 1, 2, 3, 4, 5. Belum Rasulullah SAW mengetuk pintu, lalu kemudian Aisyah bergerak sedikit untuk membukakan pintu. Belum lagi Rasulullah SAW sholat dalam keadaan menggendong Hasan dan Husain. Berapa banyak gerakannya? Diangkat berapa? Diturunkan lagi berapa? Dan semua itu adalah gerakan di luar gerakan sholat. Tetapi semua itu dalam keadaan darurat, maka tidak mengapa walaupun gerakannya banyak. Apalagi yang terakhir. Ini dari saya sendiri, tidak ada di buku Syekh Sa'di. Nanti bisa dicari benar atau tidak ya, tapi saya yakin benar. Seorang istri terpaksa mengambil harta suaminya secara diam-diam karena suaminya pelit. Seorang istri terpaksa mengambil uang suaminya diam-diam karena suaminya pelit, tidak pernah memberi nafkah. Tentunya ini didasarkan pada dalil kan? Kisahnya siapa? Kisahnya Hindun. Di mana Hindun melaporkan suaminya Abu Sufyan bahwasanya Abu Sufyan tidak suka memberikan nafkah kepada Hindun dan anak-anak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ambil sebatas yang kamu dan anak-anakmu butuhkan. Berarti pada dasarnya, coba saya tanya, pada dasarnya maling itu haram atau halal? Haram. Ngambil harta suami diam-diam itu halal apa haram? Haram pada asalnya. Tetapi memang manakala suaminya tidak pernah beri nafkah, ada uang selalu disimpannya untuk dirinya sendiri. Apakah ini jadi boleh untuk diambil diam-diam? Boleh. Tapi tentunya dengan batasan sebatas yang dibutuhkan. Misalkan untuk makan. Tapi kalau untuk beli sepatu baru, untuk beli ini baru, maka tidak. Beli make up, beli kosmetik. Lalu ini jerawat sudah banyak, pengen beli krim misalkan. Maka tidak boleh. Karena ini sudah di luar dari batas kebutuhan. Sekarang beberapa catatan. Kewajiban itu ada yang memiliki pengganti dan ada yang tidak. Atau kewajiban itu ada dua. Kewajiban itu ada dua. Satu, punya pengganti. Dua, tidak punya pengganti. Sebutkan kewajiban apa yang punya pengganti. Sebutkan contohnya. Wudu punya pengganti, apa penggantinya? Tayamum. Mandi wajib atau mandi junub, penggantinya apa? Tayamum. Ya. Coba sebutkan ibadah yang tidak ada penggantinya. Iya, sholat tidak ada penggantinya. Kalau tidak mampu sama sekali, gimana? Disolatkan. Iya, intinya ada yang punya pengganti, ada yang tidak. Kalau yang tidak misalkan haji, manakala memang tidak mampu maka gugur kewajibannya. Adapun untuk sholat, ketika kita tidak mampu mengerjakannya kan, tapi ada alternatif. Tidak mampu berdiri maka bisa duduk atau bersandar, berdiri dalam keadaan bersandar pada tongkat atau dinding. Kalau tidak mampu maka dengan duduk. Duduknya bisa di atas kursi, bisa di bawah dalam keadaan selonjoran kakinya, bisa dalam keadaan duduk iftirash atau tawarruk. Kalau tidak mampu maka kemudian berbaring dengan sisi badan sebelah kanan. Kalau tidak mampu badan sebelah kiri. Kalau tidak mampu maka menghadap ke atas, kakinya menghadap ke kiblat. Jika tidak mampu maka bagaimanapun keadaannya, yang penting sholat. Ada alternatif. Kemudian kalau seandainya
ada penggantinya, kalau seandainya ada penggantinya, maka jika tidak mampu, maka beralih kepada apa? Kepada penggantinya. Jika ibadah itu punya pengganti, maka kalau tidak bisa dikerjakan, kita beralih kepada penggantinya. Ya, beralih kepada penggantinya. Untuk kewajiban yang tidak ada penggantinya, kalau memang tidak mampu sama sekali, maka kewajiban tersebut gugur. Seperti haji tadi, kalau tidak mampu sama sekali, maka gugur kewajibannya. Haji badal itu Ya, haji badal itu apa termasuk pengganti atau misalkan punya harta tapi secara fisik tidak mampu, terus selama ini kan ada istilah haji badal itu. iya. Yang jelas haji badal itu disyariatkan. Haji badal itu disyariatkan dengan syarat finansialnya ada dan orang yang menggantikannya sudah haji terlebih dahulu untuk dirinya sendiri. Ya. Berarti kan ada penggantinya yang Oh iya. Mungkin dia maksudkan di sini gugur kewajiban haji untuk dirinya. Adapun kalau dia ini mencari penggantinya, misalkan masih ada uangnya, dan itu bukan pengganti dari haji ini, tetapi pengganti kewajibannya, bukan pengganti ibadahnya. Ya, seperti yang pernah kita sampaikan ketika pada kaidah al-masyaqqatu tajribut taysir. Ya, al-masyaqqatu tajribut taysir, ada di situ saya sebutkan bagaimana cara Allah memberikan keringanan. Masih ingat enggak? Bagaimana cara Allah memberikan keringanan? 1, mengurangi yang wajib. Misalkan 4 rakaat dikurangi jadi 2 rakaat. 2, mengganti yang wajib. Apa itu? Wudu menjadi tayamum. 3, menunda yang wajib. Misalnya puasa di bulan Ramadan ditunda dengan cara diqadha nanti di luar bulan Ramadan saat dia sudah mampu. Ya. Kemudian apalagi yang keempat, menghilangkan sama sekali. Nah, yang kita maksudkan mengganti kalau memang ada bentuk pengganti yang lain, tetapi bisa jadi dihilangkan sama sekali, seperti kalau memang tidak mampu, tidak ada kemampuan fisik, tidak ada kemampuan finansial, tidak ada si perempuan tidak punya mahram, maka tidak ada kewajiban sama sekali, dihilangkan kewajiban tersebut dan tidak ada penggantinya. Adapun badal ini alternatif yang lain, bukan pengganti yang kita maksud dengan pengganti ibadah tersebut dengan sesuatu yang lain. Catatan terakhir, ini penting untuk dipahami dan sudah pernah ditanyakan Ustaz Syafiq dalam beberapa daurah kemarin, tapi jawabannya saya kurang puas waktu itu. Apa bedanya hajat dengan darurat? Waktu itu jawabannya apa ya? Di sini kan ada bapak-bapak di sini yang jawab. Hajat darurat itu tidak ada alternatif lain. Kemudian hajat itu di bawahnya dari itu katanya. Ya kan? Masih ingat tak? Nah, sebenarnya bukan seperti itu. Hajat itu adalah kebutuhan dan bila tidak terpenuhi sebenarnya tidak mengapa dan masih memungkinkan masih ada pengganti yang lain. Adapun darurat itu adalah sebuah keadaan yang tidak mungkin tidak dengan itu, yang kalau tidak diambil atau tidak dikerjakan, maka akan berakibat pada 1, berbahaya pada agama, 2, berbahaya pada hidup atau diri sendiri, bisa mengakibatkan kematian, ya, atau bisa mengakibatkan hilangnya agama. Ya, seperti kalau tidak begini nanti bisa murtad misalkan. Ya. Maka itu semua adalah keadaan darurat. Jadi perlu diperhatikan. Nah, sebagian orang mengatakan begini, lah kita kalau tidak pinjam uang di bank, tidak punya rumah. Kalau tidak pinjam uang di bank, tidak mengikuti riba, tidak punya rumah. Kata sebagian orang. Betulkah ini? Kita katakan, tidak benar. Karena punya rumah itu hanya sebatas
Hajat atau darurat? Hajat. Karena kalaupun kita tidak punya rumah, kita masih bisa ngontrak, ya kan? Berbeda kalau itu darurat. Darurat tadi apa? Kalau tidak begini akan mati atau bisa murtad misalkan. Apakah kalau tidak punya rumah kita bisa mati? Tidak, kita masih bisa ngontrak, bisa numpang, ya. Masih bisa macam-macam alternatifnya. Kalau perlu misalkan tinggal di kolong jembatan, banyak orang bisa seperti itu tanpa harus berbuat riba, ya. Tanpa harus tenggelam pada dosa, ya. Berarti punya rumah itu hajat atau darurat? Hajat, bukan darurat. Kalau sudah pada keadaan darurat sama sekali, betul-betul darurat, baru kemudian ini bisa jadi sebuah alternatif. Tapi kalau tidak, maka tidak. Dan punya rumah itu saya kira hanya hajat dikarenakan kita masih bisa ngontrak. Walaupun rumahnya kecil, ya, walaupun cuma satu kamar, satu dapur dan satu kamar mandi. Seperti saya ngontrak di Arab Saudi sama istri ya begitu. Pindah satu rumah ke rumah yang lain, rumahnya cuma satu kamar, satu dapur, satu kamar mandi, tok, selesai. Dan masih bisa hidup, ya, masih bisa hidup. Berarti tidak ada kewajiban atau tidak ada kebutuhan untuk tenggelam pada riba. Berarti riba pada keadaan itu tidaklah menjadi halal. Ya. Tidak punya rumah tidak menghalalkan untuk berhutang riba di bank. Ya, karena kita masih bisa hidup walaupun tanpa punya rumah. Masih banyak kontrakan. Masih ada rumah susun. Ya kan? Berapa kontraknya itu? 325.000. Berapa gajinya satu orang Balikpapan? Saya kira rata-rata per kapitanya mungkin 1.200.000. Masih bisa. 19. Masya Allah. Catatan yang terakhir itu tadi, makna darurat di sini. Darurat yang membuat sesuatu yang haram menjadi halal. Darurat yang bisa membuat sesuatu yang haram menjadi halal itu 3 syarat. Ada 3 syaratnya. Ada 3 syarat. Sebuah keadaan darurat bisa membuat sesuatu yang haram menjadi halal. 1. Daruratnya saat itu, bukan nanti. Daruratnya saat itu dan bukan nanti. Contoh, tersesat di hutan, sudah cari-cari bahan makanan, tidak ada yang didapat kecuali ya ketemu 1 ekor celeng atau babi. Sudah cari yang lain, cari ayam, cari burung, tidak ketemu. Ya. Dan ini sudah mau mati, atau ketemu burungnya tidak bisa digapai. Burungnya terbang-terbang, tidak punya alat untuk bagaimana cara nangkap burungnya. Ya, ada satu di situ babi. Ya. Mungkin babinya sudah pincang, jadi gampang diambil. Ya. Dia tidak akan lari. Dan ini sudah mau mati. Ini kalau saya tidak makan sekarang mati, bukan nanti. Katanya kalau nanti saya nggak makan ini, nanti sore mati. Kalau nanti sore matinya berarti sekarang babinya halal atau tidak? Tidak halal. Karena daruratnya bukan saat ini. Ini baru akan jadi halal kalau daruratnya saat ini. Kalau tidak makan sekarang mati. Maka ya sudah makan babi. Seperti saudara-saudara kita Ahlussunnah kaum muslimin di Suriah, sebagiannya meminta fatwa ke Arab Saudi bagaimana hukumnya kami makan kucing. Karena tidak ada lagi makanan, semua daerah sudah runtuh bangunan, ya, dan tidak ada lagi orang jual Indomie gitu, tidak ada. Semuanya di dalam rumah ketakutan. Adanya seliburan kucing. Tidak mungkin kan kita saling membunuh. Tidak boleh bunuh diri, haram juga hukumnya. Apakah boleh bunuh satu anak lalu anaknya dimakan? Tidak boleh juga. Adanya kucing, ya sudah kucing. Dan ini kalau tidak dimakan kita mati. Ya, maka kalau memang keadaannya sekarang ini daruratnya maka boleh. Tetapi kalau keadaan daruratnya baru nanti maka
tidak boleh. Yang kedua, daruratnya itu, yang kedua, daruratnya jelas dan tidak ada jalan lain. Daruratnya jelas dan tidak ada jalan lain. Kita mau sudah cari-cari. Berbeda kalau begini, ya sudahlah, babi ini aja. Tetapi belum dicari. Ya. Berarti kan ini belum jelas tentang manfaatnya, belum jelas bahwasanya ini adalah satu-satunya alternatif. Kalau masih bisa dicari, cari dulu. Cari. Kalau masih ada buah. Ya. Siapa tahu ada di situ mangga kan, atau di situ ada sesuatu yang lain. Yang ketiga, yang terakhir, dipastikan manfaatnya. Maka kalau manfaatnya juga masih kira-kira, ya mungkin kalau dimakan ini hilang mudaratnya, tapi baru mungkin saja. Cuma mungkin. Misalkan babi itu juga babinya sudah bangkai. Mungkin kalau saya makan juga tambah mati. Lebih cepat mati daripada makan misalkan. Ini sudah jelas-jelas bangkai, sudah jelas busuknya, beracunnya misalkan. Ya. Kalau justru ini lebih mudah, ya tidak ada manfaatnya, maka tidak bisa jadi halal. Paham ya? 5 menit. Ulangi. Buka lagi catatan itu. Dari awal ya. Ikuti bersama. Al-wujubu yata'allaqu bil istita'ah. Al-wujubu yata'allaqu bil istita'ah. Fala wajiba ma'al ajzi. Wala muharraman ma'ad darurati. Kewajiban itu berkaitan dengan kemampuan. Maka tidak ada kewajiban kalau memang tidak mampu, dan tidak ada yang tidak menjadi haram atau berubah menjadi halal kalau dalam keadaan darurat. Contohnya bagaimana? Saya sudah sebutkan contohnya tadi satu-satu. Bagaimana kalau tangannya buntung, kakinya buntung, tidak bisa berdiri, tangannya buntung, tidak bisa dibasuh saat berwudu, tidak mampu haji, tidak mampu puasa, dan seterusnya sudah disebutkan. Adapun contoh yang kedua, seperti makan babi saat memang keadaan darurat dan tidak ada makanan lain kecuali itu, maka berubah menjadi halal dengan syarat sebatas kebutuhan untuk menghilangkan kematian itu saja, tidak boleh berlebihan. Dan juga masih banyak contoh-contoh yang sudah saya sebutkan tadi. Ada pertanyaan? Mana tadi? Pada ini. Yang masuk tadi sama sendiriannya tadi itu yang haram tidak boleh. Bagaimana kalau di sampingnya imam? Di sampingnya imam. Ya, untuk di sampingnya imam ini juga difatwakan boleh. Ya, Syekh bin Baz itu memperbolehkan yang seperti itu. Apabila seorang makmum datang sendirian dan dia sudah yakin kayaknya ini sebentar lagi juga sudah mau rakaatnya sudah mau berakhir. Dia tunggu-tunggu kayaknya tidak ada orang. Tidak ada juga orang di tempat wudu. Lalu masuk langsung misalkan di sini langsung ke sebelahnya imam. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Boleh, ya. Sudah. Dan ini adalah sebagaimana difatwakan Syekh bin Baz boleh. Daripada berdiri sendiri di belakang, lebih baik orang yang sendirian itu di sebelahnya si imam. Dan ini boleh. Lagi cek. Ini masalah jimat di bulan puasa yang dibolehkan hanya orang yang safar itu. Saya pernah mendengar dari seorang bahwa dan sinyalnya membolehkan dari perkataannya itu bahwa kita boleh membawa, katakanlah seperti saya seorang safar ya, ketika pulang musafir ya, pulang ke misalnya ke tempat istrinya dalam keadaan berpuasa, karena saya hajat saya sudah tidak tahan gitu kan, saya bawa hajat istri itu untuk saya kembali ke daerah lain sehingga saya bisa melakukan hajat tersebut. Itu boleh. Oh iya. Intinya gini, bolehkah membawa kita safar dengan tujuan untuk bisa jima? Itu intinya kan? Intinya seperti itu. Bolehkah kita safar di bulan Ramadan dengan tujuan supaya bisa jima? Boleh. Ya,
boleh. Tetapi untuk apa? Misalkan antum sudah dari sini pulang ke Jakarta, Jakarta balik sini hanya untuk jima. Untuk apa? Kira-kira. Ya, bahkan ada yang pernah tanya, bagaimana Ustaz kalau kita naik pesawat, misalkan ke Jepang, supaya ke Jepang itu lebih cepat bukanya, supaya kita bisa segera jima. Ngapain antum aja jima sampai ke Jepang? Tidak ada gunanya. Tetapi yang jelas kalau secara hukum boleh. Dan ini banyak. Di antaranya kalau saya tidak salah ada di Majelis Syiar Ramadan Syekh Utsaimin atau di puasa Ramadannya Ustaz Abu Baida Yusuf Asidaw. Ya saya pernah baca. Lagi. Seorang hamba di tengah hutan, terus dia datang bulan Ramadan, apakah dia wajib puasa atau fidyah? Dia tinggal di tengah hutan misalnya, Ustaz. Tinggal di tengah hutan. Orang yang di sekitar dia Dia bisa kontak orang lain. tidak bisa, sudah tua. Masih ada orang kayak gini ya? Tinggal di hutan, tidak punya komunikasi, tidak tahu hilal. Dia bisa melihat hilal. Bisa lihat hilal. Dia tahu tanggalan. Tahu, tapi bagaimana kalau misalnya tidak bisa puasa, Ustaz? Ya, ini Karena soalnya mungkin tidak wakil ya, tidak realistis. Orang di zaman sekarang, kecuali memang bodoh tinggal di pedalaman, tidak ngerti Islam sama sekali, ini beda perkara. Yang jelas kalau ada orang mengerti Islam, dia tinggal di pedalaman, pasti dia akan cari tahu. Kalau memang dia ngerti Islam ya, apakah dengan telepon, apakah dengan SMS, apakah dengan mencari hilal sendiri, ataukah misalkan dengar dari kabar orang, sudah dengar kabar belum? Cari kabar lagi, dan seterusnya. Maka ini lebih realistis. Tapi dia tua, Ustaz. Tidak mampu berpuasa. Tidak mampu berpuasa karena tua renta. Ya. Bayar fidyah. Berfidyahnya gimana, Ustaz? Tinggal sendiri di tengah hutan. Dengan dia tua. Ya. Dia mampu. Ya mampu buat makan aja paling, Ustaz. Ya berarti tidak ada kemampuan. Ya. Kalau dia sendiri juga miskin. Terakhir. Kalau mana ketika kerjakan kita tahu ada yang mau wudu kan, ada yang mau datang, diperkirakan ada datang, itu kita langsung takbiratul ihram atau tunggu datang? Boleh langsung takbiratul ihram. Ya, boleh dikarenakan ada zon kuat, ya, ada zon bahwasanya nanti akan ada orang yang berdiri di samping kita dan sehingga kita tidak sholat di belakang secara sendiri. Sudah ya? Sudah betul? Sudah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga yang banyak ini, bukan yang sedikit ini banyak, insyaallah bisa bermanfaat. Semoga Allah menjadikan ini ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kita bisa tumbuhkan untuk menjadi amalan bagi kita dan bisa kita ajarkan kepada orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.